Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagasya Purnomo dengan NIM 2124 10103041 dari Prodi Informatika dari kelas Algo 2F. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pertemuan 11, yakni menghubungkan titik dengan minimum value atau jarak terdekat atau lebih dikenal dengan spammetry with minimum value. Jadi di sini saya akan menjelaskan langsung di VS Code-nya ya. Yang pertama di sini tentu saja mengimport Tkinter untuk pengeksekusinya sendiri. Terus di sini ada mengimport math, di mana ini fungsinya nanti untuk menghitung jarak, karena kan ini spammetry with minimum value kan, jadi harus mengetahui jarak mana jarak yang terpendek dan juga mana yang jarak yang lebih panjang seperti itu. Terus di sini juga ada yang import sleep, tapi di sini sleep sebenarnya itu hanya fungsi tambahan ya. Jadi nanti biar kelihatan mana yang dihubungkan terlebih dahulu seperti itu. Terus di sini seperti biasa mengatur Windows-nya. Jadi di sini Windows T.tk, di mana T ini Tkinter tadi. Terus di sini juga saya mengkonfigurasikan background di sini, background dari Windows tadi. Kalau misalkan mau dikonfigurasi yang lain juga bebas sih sebenarnya, karena kan nggak ngaruh juga, cuma biar lebih rapi mungkin. Terus di sini setelah itu saya di sini menggunakan file handling. Jadi di sini ada penampung, di mana penampung ini list kosong yang nantinya akan digunakan untuk menampung atau digunakan sebagai penampung pertama lah dalam mengakses test case tadi ini. Yang pertama di sini ada with open, test case 1 di sini contohnya masih test case 1, nanti bisa diubah ke test case 2 juga. S file. Jadi biar lebih mudah di sini bisa pakai S file gitu ya. Terus setelah itu di bawahnya ini saya membuat sebuah variabel yang isinya itu membaca dari file tadi ini readlines, jadi membaca per baris dari test case 1.txt itu. Terus setelah disimpan dalam variabel, maka akan diinputkan atau ditambahkan ke penampung pertama tadi atau penampung. Jadi di sini for i in variable line penampung.append i, jadi akan ditambahkan ke list penampung. Nah, karena kan ini dua dimensi, jadi di sini juga ada penampung kedua. Penampung kedua ini fungsinya untuk apa namanya itu, menampung dari yang pertama tadi. Di sini kan ada for i in penampung kedua dot append, tapi di sini ada i dot split. Jadi nanti kan tipe datanya itu atau inputannya kan seperti ini. Jadi ada dua apa namanya, dua angka itu ya. Terus di sini biar bisa dibaca oleh sistem, maka di sini harus ada di split atau dipisah terlebih dahulu di sini. Setelah itu di sini ada jumlah titik. Jumlah titik ini merupakan inputan di mana nanti ini mengambil dari penampung kedua ke 0. Ini 00 ini. Jadi jumlah titik itu ini 10 ini kan ke 0 kan, atau data paling atas lah ini. Terus ini dikonversikan terlebih dahulu ke integer karena nanti ada fungsi yang hanya bisa digunakan oleh data yang bertipe integer ya. Terus di sini yang terakhir di sini ada koordinat, di mana koordinat ini isinya adalah penampung kedua dari data pertama hingga seterusnya. Kenapa kok nggak ditulis misalkan 10, 11 gitu, soalnya kan nanti ini test case-nya bisa diganti-ganti. Kalau misalkan ini saya tulis test case 2, berarti kan ini nggak sampai 10, lebih dari 10 kan, jadi agar tidak mengganti-ganti lagi atau agar fit atau cocok di semua test case, jadi ditulis seperti itu kodenya. Terus di sini ada juga lebar dan tinggi untuk mengatur kanvas, jadi kayak seperti biasa, kanvas sama dengan canvas window with lebar, height tinggi, dan canvas spec, jadi seperti itu. Terus di sini akan lanjut ke pembuatan titik. Di sini ada dua list kosong lagi, di mana ini diberi nama list terkoneksi dan list titik. Terus di sini ada fungsi, yang mana fungsi ini adalah fungsi untuk membuat poin atau membuat titik tadi itu.
Jadi untuk setiap bagian dari jumlah titik itu maka variabel maka akan ada apa namanya itu ya variabel yang namanya var yang berisi koordinat i. Terus x di bawahnya ada lagi variabel x dan y, di mana x itu merupakan variabel yang tadi koordinat ini yang pertama atau yang x-nya, ini yang y-nya gitu. Kalau misalkan di sini kita buka test case ya, kalau misalkan ini yang pertama tadi i, misalkan i dari ini dulu kan, berarti ini x-nya 783, 261, ini y-nya seperti itu. Terus di sini list titik, di sini list kosong tadi itu akan ditambahkan dengan i, x, y. Setelah itu akan dibuat lingkaran ya. Di sini kan contohnya itu membuat oval. Jadi di sini create oval x min 10, y min 10, x plus 10, y plus 10 ini ukurannya. Jadi kalau misalkan diganti-ganti juga nggak masalah. Terus fill ini itu warnanya gitu. Kalau misalkan ganti warna juga tinggal ganti green ini misalkan black, white gitu. Setelah itu agar mempermudah juga di sini dikasih teks. Caranya ya sama sih sebenarnya, cuma tinggal ganti teks gitu. Jadi canvas 1.create text x, y dan tulis teksnya. Karena di sini saya ingin membuat urutannya, dari sini saya tulis teksnya itu i sesuai sama yang ini tadi. Nah, setelah itu di sini window update, jadi akan terupdate di sini. Dan ada slip. Jadi slip ini fungsinya itu ya biar setelah perulangan pertama maka akan ada jeda sedikit gitu, nggak langsung tampil jadi, cuma akan tampil kayak step per step gitu. Itu fungsinya slip. Terus di sini Windows After itu fungsinya itu sebenarnya sama kayak slip, tapi di sini itu menghubungkan ke gambar garis. Gambar garis ini kan dev yang berbeda dengan buat poin ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini lanjut ke fungsi gambar garis. Fungsi gambar garis di sini menggunakan perulangan while. Jadi selama list terkoneksi itu kurang dari jumlah titik, list terkoneksi itu kurang dari jumlah titik, maka jika list terkoneksi sama dengan 0, maka list terkoneksi akan di-append-kan. Kan tadi kan list terkoneksinya masih 0. Berarti akan ditambahkan ke list terkoneksi itu, karena biar nggak kosong gitu. Terus setelah itu di sini ada selected point min 1 dan close distance. Selected point min 1 itu sama close distance ini sebenarnya untuk mempermudah ya. Misalkan kalau diganti angkanya itu juga nggak apa-apa, cuma proses biar nanti nggak ribet mikirnya itu ini dibuat berapa ini 1 juta ya. Kalau misalkan dilebihkan juga nggak masalah sih, karena kan ini yang dicari close distance nanti. Terus di sini ada juga list kosong lagi, yakni selected source dan selected sink. Nah, terus habis itu di dev ini juga itu di sini ada for jump in list titik. Jadi setiap bagian dari list titik, maka indeks itu sama dengan jump 0 atau data ke 0. X-nya lah gitu, atau data pertama gitu. Setelah itu, jika indeks itu udah termasuk di list koneksi atau if index in list terkoneksi, maka akan diteruskan. Gitu, nggak ada fungsi lebih lanjut. Terus di sini X1 sama dengan jump 1 dan Y1 sama dengan jump 2. Nah, ya di sini terus di sini juga setelah membuat ini, terus di sini juga akan di apa namanya tuh dibandingkan lagi ya gitu ya. Untuk setiap C atau untuk setiap bagian dari list terkoneksi, C point itu merupakan list titik C. Dengan X2 itu C point 1, Y2-nya itu C point 2. Terus di sini kita membutuhkan jarak juga. Yang tadi kan mat gitu ya. Fungsi mat tadi kan bentar. Agak lemot dikit. Nah, di sini kan kita import mat. Itu fungsinya buat apa ya? Ini buat menghitung jarak, Di sini di mat itu kita mengambil po ya. Di sini
X3 itu sama dengan mat POW, POW itu kuadrat. Jadi kan rumusnya kan X2 min X1 kuadrat. Nah, terus di sini ada deh. Ini mat POW X2 min X1 kuadrat. Y3 itu mat POW Y2 min Y1 kuadrat. Jadi POW ini fungsinya buat kuadrat ya. Gitu. Terus di sini jaraknya baru ditulis. Jaraknya itu rumusnya akar dari X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Karena di sini udah dituliskan, jadi di sini tinggal menulis X3 plus Y3 dengan SQRT. SQRT itu udah pangkat akar gitu, akar kuadrat. Jadi langsung ditulis aja gitu. Nah, setelah itu kan kita udah mengetahui jaraknya ya. Terus maka akan ada syarat lagi, jika jarak itu kurang dari close distance. Nah, ini tadi kan kita close distance-nya itu 1 juta. Kenapa kok 1 juta? Karena takutnya nanti jaraknya itu lebih besar dari close distance, jadi nggak berfungsi dengan baik gitu, apa namanya, algoritma dari program ini. Jadi kalau misalkan lebih besar dari 1 juta, misalkan 10 juta juga nggak masalah ya. Karena kan selama dua hal itu masih dua yang dibandingkan masih satu tipe data yang sama. Setelah itu, jika jarak itu masih kurang dari close distance, maka close distance akan digantikan nilainya dengan nilai jarak. Setelah itu ada selected source. Selected source ini checkpoint tadi dan juga selected sink itu jump tadi. Selected source sama sink nanti itu kayak ini tuh dihubungkan ke yang ini. Source ya nanti akan dihubungkan ke sink gitu. Karena kan udah melalui perulangan tadi. Nah, karena udah di sini maka list terkoneksi itu akan di-append selected sink. Jadi di sini ini dimasukkan ke list terkoneksi. Tentunya dengan syarat yang tadi, jarak masih kurang dari close distance atau jarak terdekat. Setelah itu akan digambar garisnya dengan cara canvas 1.createLine selected source 1, selected source 2 atau X1 Y1 dengan selected sink 1 dan selected sink 2. Jadi nanti XY ini akan dihubungkan dengan XY ini seperti itu. Terus di sini window update ya seperti biasa akan mengupdate Windows-nya tadi. Terus sleep ini untuk menjeda biar nanti biar bisa kita lihat step per step-nya gitu. Terus di sini buat poin ini memanggil fungsi. Karena kan tadi apa namanya algoritmanya tadi kan semua dimasukkan ke dalam fungsi di dalam dev. Jadi di sini perlu dipanggil terlebih dahulu fungsinya, jadi dipanggil buat poin. Setelah itu window main loop sebagai penutup seperti biasa. Jadi di sini langsung saja kita, bentar, kita buka test case-nya ya. Test case 1, test case 2. Kita run saja. Tunggu, mungkin sebentar, masih agak loading. Oh, lupa namanya diganti. Tes 1. EEST1. EEST1. Control save. Kita run lagi. Nah, ini bisa dilihat kan bahwa munculnya titik itu enggak langsung muncul semua, tapi bergantian gitu. Karena kan tadi udah ada fungsi dari sleep-nya ya, jadi seperti itu akan muncul satu persatu dari titik yang titik pertama hingga titik ke di sini berapa titiknya ini?
ke 9 karena dimulai dari 0 sampai titik ke 9. Jadi seperti itu. Terus di sini juga kita silang lagi. Apa namanya tadi? Garisnya itu juga kan nggak muncul bersamaan, nggak langsung jadi gitu. Biasanya kan langsung jadi. Ini muncul dari satu persatu gitu. Kenapa ya? Karena tadi apa? Ada slip juga. Jadi biar kita tahu mana sih yang diantar lebih dahulu gitu. Kita silang dulu, kita coba tes case 2. Tes case 2. Kita run lagi. Nah, sama kan? Jadi tetap akan muncul satu persatu dengan ada jeda beberapa detik seperti itu. Nah, garisnya juga kan muncul perlahan-lahan, nggak langsung semua gitu loh. Seret, 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 gitu. Jadi seperti itu. Oh, nggak bisa. Anjir. Jadi sekian. Jadi sekian presentasi dari saya mengenai tugas ke pertemuan ke-11 ini. Saya mohon maaf jika ada beberapa salah kata atau kalimat yang saya lakukan selama presentasi ini. Terima kasih telah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dan semoga sehat selalu. Stop, 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 stop.